of solid gold, like a vow that is tested, like a covenant of old. Your love is enduring through the winter rain. Senang berjumpa dengan saudara dalam ibadah raya minggu ini. Mari siapkan hati saudara untuk menerima berkat Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Selamat beribadah. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa saudara, amin. Amin. Kita bersyukur kita berada di rumah Tuhan. Kita rindu sama-sama untuk memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Amin. Semua yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tanganmu saudara. Haleluya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari siapkan hatimu saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang kami rasakan Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami datang di tempat ini Tuhan. Kami rindu bersyukur, kami rindu bersekutu dengan Engkau di tempat ini Tuhan. Satu hal yang kami percaya, Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan penyelamat hidup kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Mari angkat tanganmu, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari sama-sama katakan pujian. Engkau Tuhan penyelamat hidup kami. Jemaat Tuhan katakan, Yesus. Menara kekuatan, biarlah saya yang bernafas tak berhenti menyembah.
janji setia pada padamu. Kita bangkit berdiri bersama saudara. Mari angkat tinggi tanganmu, serukan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Sorak-sorak bagi Allah kita, lebih meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Jemaat Tuhan yang bersuka cita sama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Yang bersuka cita lambaikan tanganmu. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Kau terbesar dan mulia. Boleh bertepuk tangan. Ajaib semua perbuatanmu. Sama-sama katakan. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji. Sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji meninggikan Engkau Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan katakan. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Boleh angkat tanganmu saudara, katakan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Boleh sama-sama lambaikan tanganmu yang tinggi. Kau terbesar, amin, dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Mari yang terbaik bagi Tuhan kita. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Sama-sama katakan. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Boleh sekali lagi angkat tanganmu saudara. Kami menari memuji, ungkapkan sukacita. Kita lambaikan tangan dan katakan. Kau terbesar dan mulia. Amin. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu.
Mari angkat tanganmu, serukan sama-sama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua lagi katakan, sebab kau besar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Kasih tepuk tangan yang dahsyat, lebih dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan yang kedua untuk misi penginjilan, saudara dapat memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di depan pintu masuk saat saudara meninggalkan ruangan ibadah. Mari sebelum kita berikan persembahan, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh memuji meninggikan Engkau di tempat ini. Biarlah lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami Tuhan, hati-Mu boleh disenangkan. Biarlah pujian kami ini Tuhan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Kami rindu memberi yang terbaik untuk Engkau di tempat ini. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan, boleh Tuhan pakai untuk kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara boleh berikan persembahan sambil kita dengarkan Sunday Update minggu ini. Hai jemaat Tuhan, senang sekali saya Yola kembali hadir untuk menyampaikan beberapa informasi selama sepekan ini. Dan inilah Sunday Update 18 September 2022. Informasi bagi seluruh jemaat Tuhan yang butuh didoakan dan konseling, ada jadwal menara doa setiap hari Selasa sampai hari Kamis pukul 10 sampai pukul 11 siang. Bertempat di lantai 2 menara doa, terbuka bagi seluruh jemaat Tuhan. Informasi bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, ucapan syukur dan persembahan lainnya, saudara dapat mentransfernya di nomor rekening berikut ini. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur untuk pengembangan gereja, saudara dapat mentransfernya di nomor rekening berikut ini. Informasi bagi jemaat Tuhan yang rindu berkomitmen menjadi anggota jemaat di tempat ini, saudara dapat mengambil formulir di hall atau dapat mengisinya di akun sosial media GBW Tuhan. Demikian Sunday Update minggu ini, sampai jumpa di Sunday Update berikutnya. Happy Sunday and God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Berapa banyak di antara saudara yakin dengan sungguh bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita? Lambaikan tanganmu, saudara. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Oh haleluya. Mari siapkan hatimu, saudara. Kita akan sembah Dia. Kita akan puji Dia bagi hari ini. Haleluya. Penuhi hatiku. Mari sama-sama nyanyikan, saudara. Dengan hadir-Mu
rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, ya Tuhan, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sekali lagi nyanyikan, haleluya, penuhi hatiku, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Mari rindukan Dia lebih lagi, saudara. Haleluya. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Katakan bahwa kami mendekat kepadamu, Tuhan. Bahwa kami dekat dengan hati-Mu, ya Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Katakan, kami mau diam dalam hadirat-Mu, Tuhan. Oh, dan kami mengangkat tangan kami. Ku mengangkat tanganku dan kami bersyukur, ya Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Lagi mari angkat tanganmu sama Tuhan. Katakan, ku rasakan kasih-Mu. Biar kasih-Mu mengalir di tengah-tengah kami, Tuhan. Kudusan-Mu, penuhi hati kami. Amin, amin. Ya Tuhan, diam di hadirat-Mu. Mari angkat tinggi tanganmu. Ku mengangkat tanganku dan kami bersyukur. Amin.
Kami percaya Engkau hadir bagi kami pagi hari ini Tuhan. Nyanyikan bersama. Ku rasakan kasih-Mu, mengalir kasih-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan kami bersyukur Tuhan, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Katakan penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Biar kasih-Mu mengalir di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kasih-Mu mengalir, mengalir, kasih Tuhan mengalir. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Kami percaya kasih-Mu ada di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Biar kasih-Mu menjamah kami Tuhan. Oh, jamah kami Yesus, jamah kami Tuhan. Oh, haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan.
Kami senang ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau diam dalam hadirat-Mu, mendengar apa yang Engkau kehendaki untuk Engkau ajarkan bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami bisa merasakan kasih-Mu yang besar dan luar biasa atas hidup kami Tuhan. Kasih-Mu yang sudah mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Kasih-Mu yang sudah memulihkan hidup kami, memperbaharui kekuatan kami. Bahkan kasih-Mu yang mengubah kami semua Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, Jesus. Kasih Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan memperbarui. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Jemaat nyanyikan. Kasih Tuhan memulihkan. Katakan kasih Tuhan memperbarui. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Lagi katakan kasih Tuhan memulihkan. Kasih-Mu yang memperbaharui kekuatan kami Tuhan. Memperbarui. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Mari berdiri bersama saudara, katakan kasih Tuhan. Ya haleluya. Kasih Tuhan memperbarui. Katakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan mengubah. Sekali lagi kasih Tuhan. Kasih Tuhan memulihkan. Amin, amin. Kasih Tuhan memperbarui. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan mengubah segala. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Sekali lagi katakan kasih Tuhan mengubah segalanya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini. Hanya oleh karena kasih-Mu Tuhan kami boleh ada saat ini. Hanya oleh karena kasih-Mu kami bisa diubahkan. Amin. Hanya karena kasih-Mu Tuhan maka kami bisa dipulihkan. Hanya karena kasih-Mu Tuhan kami dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami berada di dalam rumah Tuhan. Kami dapat memuliakan, meninggikan, menyembah Tuhan. Tuhan lagi masih memberikan kesempatan untuk kami mendengar firman-Mu yang dapat membawa untuk kami semakin mengenal Tuhan kami dengan benar. Tuhan kami dalam Yesus Kristus. Dan kami semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam menjalani hidup kami hari-hari ini. Bahkan ke depannya kami percaya
Hanya firman Tuhanlah yang akan menuntun kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami semua yang hadir pada siang hari ini dapat diberkati oleh Tuhan. Dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan terima kasih. Inilah Tuhan ucapan syukur kami, doa kami. Kami terima firman-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan kami siap untuk mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini sebagaimana dalam ibadah pertama, yaitu bertemakan hidup bijak di akhir zaman. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan ini, saudara-saudara, saya menyampaikan kepada saudara kurang lebih 6 hari atau 1 minggu yang lalu, saya melihat YouTube. Di dalam YouTube itu diberitakan kenapa terjadi murtad besar-besaran di negara yang mayoritas justru non-Kristen. Saudara bisa cari nanti, bisa search ya. Jadi kenapa terjadi murtad besar-besaran di negara-negara mayoritas non-Kristen termasuk di Indonesia. Nah saudara-saudara, di situ disampaikan ya, saya ambil kesimpulannya. Ada 2 hal mengapa kemurtatan itu terjadi dari orang yang tidak percaya Yesus, non-Kristen, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian menjadi orang Kristen. Saudara, mengapa kemurtatan itu terjadi? Ternyata ada 2 hal. Yang pertama, karena mereka sadar bahwa agama yang mereka anut itu tidak benar. Ya. Agama yang mereka anut itu tidak benar. Mungkin ya mereka mendengar kesaksian-kesaksian ya, atau di dalam proses kehidupan mereka mulai menyadari bahwa keyakinan mereka itu ternyata tidak benar. Dan hal yang kedua, mereka berjumpa dengan Yesus secara langsung dalam mereka tidur ya. Dan saya termasuk saudara-saudara mungkin banyak mendengar hal ini. Jadi orang-orang yang rasanya tidak mungkin untuk percaya Yesus, akhirnya percaya Yesus karena perjumpaan langsung dengan Yesus. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan dalam video itu, apa artinya? Bahwa mereka itu sadar sendiri bahwa keyakinan mereka itu tidak benar. Dan juga mereka berjumpa dengan Yesus. Ya, apa artinya? Artinya ya, bahwa ada banyak orang menjadi Kristen bukan karena hasil kerja dari orang-orang Kristen. Karena kenyataannya ada banyak orang Kristen yang diam saja. Padahal kata-kata Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 28 ayat 19, pergi, jadikanlah bangsa itu muridku. Saudara-saudara, tetapi mereka menjadi Kristen bukan karena hasil kerja orang-orang Kristen. Bukan karena kesaksian-kesaksian. Hal yang kedua saudara, dikatakan karena orang Kristen tidak bisa menunjukkan karakter Kristus yang cukup untuk membuat orang-orang tertarik untuk mempelajari kekristenan. Jadi karena karakter Kristus itu tidak cukup untuk membuat orang bisa tertarik untuk menjadi orang Kristen. Saudara, saya teringat kata-kata dari hamba Tuhan Bapak Pendeta Yusuf Roni. Dia mengatakan bahwa kalau saya hanya melihat kehidupan orang Kristen, tidak mungkin saya menjadi orang Kristen. Karena orang Kristen itu hidupnya penuh dengan pesta pora, mabuk-mabukan, dan banyak kejahatan yang dilakukan. Kalau di agama saya justru lebih takut akan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa demikian saudara-saudara?
Saya mendengar yang disampaikan. Karena orang-orang Kristen sering memukuli orang lain dalam tanda petik ya. Memukuli bukan memukuli begini atau pukul begini ya. Karena orang-orang Kristen sering memukuli orang lain atau sesama Kristen yang sedang bekerja. Mereka hanya tahu, artinya memukuli orang Kristen yang sedang bekerja, yang sedang bersaksi, yang sedang melayani. Mereka hanya tahu menghakimi dan mencari-cari kesalahan orang yang sedang bekerja, orang yang sedang melayani. Dan kemudian dikatakan, para guru Kristen, pengajar-pengajar Kristen, para petinggi-petinggi gereja saling berkelahi soal doktrin, soal duit, dan berbagai-bagai hal. Dan ini sangat memalukan. Saudara-saudara, saya ini rajin buka YouTube saudara, tapi bukan YouTube yang lain-lain ya, tetapi saya suka cari khotbah-khotbah pendeta dan lain sebagainya. Saudara, memang kalau ada pernyataan dari seorang pendeta, langsung kalau dia rasa tidak betul, langsung ngomong di medsos, menjelekkan si pendeta itu. Saudara-saudara, seakan-akan kalau saya nilai, mereka itu adalah orang yang diberi kuasa oleh Tuhan untuk bisa menghakimi, menjudge hamba-hamba Tuhan yang lain. Saudara-saudara, dan itu sangat memalukan. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar seorang hamba Tuhan, sebenarnya bukan cuma hamba Tuhan ini, tetapi ada beberapa hamba Tuhan yang menyampaikan di YouTube soal perpuluhan. Saya tidak ada maksud-maksud yang tidak baik ya, atau maksud-maksud yang lain, sorry. Menyampaikan seperti ini, kebetulan hamba Tuhan itu ya saya kenal. Karena tahun 90-an waktu almarhum papi saya itu masih ada, dia kira-kira 2 kali khotbah. Dan saya sangat terberkati dengan pelayanannya. Tapi saya heran, dia menyampaikan seperti begini, itu dalam Zoom ya. Kemudian ada orang yang mengatakan, bagaimana Pak, kalau seandainya ada pendeta ya seperti di gereja saya menyampaikan soal persepuluhan. Kemudian apa yang dia bilang? Kalau ada pendetamu berbicara soal persepuluhan, segera keluar dari gereja itu. Karena pendetamu itu adalah pendeta yang serakah. Pendeta yang dipakai oleh iblis. Ya, keluar segera dari pendetamu. Karena itu adalah pendeta sesat. Aduh. Saudara-saudara, apakah seperti ini? Di YouTube banyak saudara, menjelekkan satu dengan yang lain, menjatuhkan satu dengan yang lain. Kalau tidak sesuai dengan pemahaman mereka, dengan doktrin mereka, menghakimi orang lain. Saudara-saudara, itulah sebabnya saudara-saudara dikatakan di dalam pemberitaan itu, orang Kristen ya yang sedang bekerja, kemudian dipukuli ya, dalam kata-kata dihakimi, dicari-cari kesalahan bagi orang Kristen yang tidak mau bekerja, yang hanya enak-enak saja. Saudara-saudara, sangat miris. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang sedang terjadi pada saat-saat ini. Itulah sebabnya coba mari kita akan baca firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Ini maksudnya tidak mempedulikan Tuhan lagi. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu,
lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius anak rohaninya ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Di dalam penjara ternyata bukan hanya orang-orang yang memang salah, tetapi ada banyak orang yang benar juga seringkali harus masuk penjara. Itulah keadaan dunia. Saudara-saudara, dari sejak dulu sampai sekarang dan seterusnya selama bumi ini masih ada. Jadi Rasul Paulus menulis nasihat kepada menulis kepada Timotius. Karena selama Rasul Paulus berada di penjara, maka Timotius itulah yang akan melayani, menggantikan pelayanan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Timotius itu adalah seorang anak muda. Ya, dia adalah masih muda dan belum berpengalaman. Itulah sebabnya saudara-saudara, Rasul Paulus bertanggung jawab untuk mengingatkan dia. Saudara-saudara, yang pertama juga Rasul Paulus mau mengingatkan ya kepada Timotius bagaimana dia memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Injil Kristus. Akan seperti apa Injil Kristus nantinya? Apakah Injil itu akan terus dapat diberitakan sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan? Karena firman Tuhan berkata Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Roma pasal 1 ayat 16. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan Injil, di dalam Injil juga ada kebenaran Allah yang harus diketahui oleh semua manusia. Sebab di dalam Injil orang akan bisa mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya yang seharusnya disembah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus memiliki sebuah tanggung jawab untuk masa depan Injil Kristus, untuk masa depan gereja Tuhan. Begitu juga Rasul Paulus memiliki tanggung jawab untuk mendidik Timotius yang masih muda ini, agar supaya dia dapat melayani Tuhan, untuk dapat meneruskan akan karya Tuhan, agar supaya banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pelayanan Timotius pasti akan mengalami berbagai-bagai tantangan. Itulah sebabnya Rasul Paulus menyadari hal ini, sehingga dia harus menulis itu kepada Timotius. Dia harus selalu mengingatkan, mendidik Rasul Paulus, mendidik Timotius. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama yang saya mau katakan kepada kita semua, sebuah perenungan bagi kita umat Tuhan, perenungan bagi kita sebagai gereja Tuhan. Adakah kita memiliki sebuah tanggung jawab untuk masa depan Injil Kristus? Apakah kita mempunyai rasa tanggung jawab untuk gereja Tuhan ke depan? Akan seperti apa gereja nantinya? Saudara-saudara, karena terbukti ada banyak gereja sudah ditutup, khususnya di luar negeri, di Amerika, ada banyak gereja yang akhirnya sudah tidak ada orang. Ya, hanya orang-orang tua, anak-anak muda sudah tidak lagi bisa atau tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, adakah kita sebagai orang percaya punya tanggung jawab untuk masa depan Injil Kristus, untuk masa depan gereja Tuhan? Adakah kita juga merasa bertanggung jawab untuk mendidik generasi-generasi muda, anak-anak kita, agar supaya mereka pun dapat melanjutkan Injil Kristus. Melanjutkan Injil Kristus tidak harus menjadi pendeta, tetapi dalam kehidupan kita Kristus dipermuliakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah kita juga punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita supaya percaya kepada Tuhan, untuk bisa hidup takut akan Tuhan, untuk keselamatan mereka? Sebab Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap manusia. Saudara-saudara,
Rasul Paulus memberikan gambaran kepada Timotius. Di dalam ayat yang pertama, firman Tuhan menyatakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara-saudara, masa sukar itu sudah dimulai sejak dimulainya gereja. Saudara-saudara, pada awal-awal abad pertama, banyak gereja, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen dianiaya luar biasa. Saudara-saudara, tantangan kekristenan pada waktu itu luar biasa karena daerah Palestina, bukan hanya Palestina dan bahkan di daerah yang lebih luas sebagian Asia itu dikuasai oleh Romawi. Dan pada saat itu orang-orang Romawi belum percaya Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa yang sukar seperti apa yang digambarkan oleh Rasul Paulus, saudara-saudara. Yang pertama, Rasul Paulus mau menggambarkan bahwa telah hilangnya kasih. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pun menyampaikan di dalam Injil Matius 24 ayat 12. Bahwa karena makin bertambahnya kedurhakaan, makin bertambahnya dosa, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara-saudara, kita melihat sekarang hilangnya kasih dari manusia. Saudara-saudara, manusia hidup sangat individualistis. Manusia hidup sangat egosentris. Hanya berpusat pada dirinya sendiri. Hanya berpusat pada kepentingan dirinya sendiri. Mereka tidak lagi mengasihi atau peduli dengan orang lain. Yang penting saya dapat, yang penting saya menang, yang penting saya untung, yang penting saya naik jabatan dan seterusnya. Inilah situasi yang sedang terjadi di mana-mana, termasuk di negara kita. Saudara-saudara, telah hilangnya kasih sehingga banyak terjadi pemberontakan yang sudah kita baca tadi. Yang kedua, tidak mempedulikan agama, tidak mempedulikan Tuhan lagi. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan juga firman Tuhan di tempat ini bahwa ada banyak orang yang sudah merasa dia tidak butuh Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia sudah tidak lagi menjadi orang percaya, tidak lagi punya agama. Ya, sudah menjadi seorang ateis. Tidak percaya akan adanya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian firman Tuhan atau tulisan dari Rasul Paulus menggambarkan runtuhnya standar moral manusia. Bobrok sudah moral manusia. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu juga saudara, saya melihat ya di FB seorang artis mewawancarai seorang PSK. Dan itu bukan satu kali, berkali-kali. Memang itu kontennya mungkin ya saudara. Dan dia bertanya sampai kecil-kecilnya, rasa geli saudara. Ya kemudian dia juga menceritakan, oh saya begini, saya begitu, saya si ini begini. Waduh saudara, sudah sangat vulgar. Dan banyak juga kita melihat di media sosial, sepertinya dosa, sesuatu yang menjijikkan, sudah menjadi hal yang biasa. Ya, seperti sudah tidak ada malu-malunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, standar moral manusia sudah seperti binatang saudara ya. Ya terus terang saja, ada banyak perilaku-perilaku yang ya mau dikatakan ya binatang melakukan itu, ya manusia juga. Saudara-saudara, binatang memang tidak mengenal peri kebinatangan. Begitu juga manusia tidak mengenal lagi peri kemanusiaan. Padahal itu adalah sila yang keberapa? Yang kedua. Iya toh? Pak polisi betul ya. Sila kedua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang keempat, di sini firman Tuhan berkata di dalam ayat yang kelima dalam 2 Timotius 3, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara,
Kalau saya membaca dalam teks aslinya, memang artinya seperti begini, tetapi mungkin saya bisa menerjemahkan. Secara lahiriah atau mereka itu mewujudkan kehidupan mereka seperti orang saleh, seperti orang yang taat beragama, tetapi sebenarnya mereka telah menolak kebenaran. Mereka tidak percaya kepada penguasa alam semesta. Saudara-saudara, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Terlihat beribadah mungkin setiap minggu, bahkan dia mengikuti persekutuan-persekutuan. Kelihatan beribadah, kelihatan seperti orang saleh, tetapi sebenarnya mereka itu menolak kebenaran. Mereka sebenarnya tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah orang-orang fasik. Karena orang fasik itu bukan berarti orang kafir yang tidak percaya Tuhan, tetapi orang fasik itu adalah orang-orang yang percaya Tuhan, termasuk orang yang percaya, yang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi tidak melakukan hal-hal yang benar. Mereka melakukan hal-hal yang jahat. Itulah orang fasik. Karena itu saudara-saudara, di dalam Alkitab banyak disebut tentang orang-orang fasik. Bukan orang-orang kafir, tetapi orang fasik. Tahu kebenaran, tetapi selalu hidup dalam dosa, melakukan hal-hal yang jahat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, masa yang sukar seperti itu sudah terjadi pada awal gereja. Dalam abad-abad pertama, awal abad pertama, saudara-saudara. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius. Bahkan firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Masa-masa yang sukar itu sedang terjadi dan akan terus bergulir dengan bertambahnya waktu. Dengan berjalannya waktu, saudara. Ada begitu banyak pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, saudara. Akan semakin bertambah yang mengajarkan kita bisa kompromi dengan dosa. Yang penting kita percaya Yesus, kita pasti selamat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan mereka mengajarkan sesuatu atau Injil yang sudah tidak murni lagi. Itu sudah terjadi dari awal, abad-abad awal pertama. Dan saudara, dan ini pun semakin bertambah. Saudara bayangkan ya, kalau keadaan manusia saat itu sudah seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, itu masih kira-kira tahun 50-an atau tahun 60-an sesudah Masehi. Jadi awal abad pertama. Kemudian kita mundur ke belakang. Zaman Lot. Saudara, Lot itu hidup kira-kira, ya saya tidak tahu persis ya tepatnya, kira-kira 1700-an atau 1800-an sebelum Masehi. Tetapi firman Tuhan berkata Sodom dan Gomora itu dihancurkan oleh Allah, dimusnahkan, dibakar. Karena apa? Karena kejahatan mereka sudah sampai di hadapan Allah. Kejahatan luar biasa. Moral sudah tidak ada lagi. Itulah sebabnya kata Sodomi itu berasal dari kata kota Sodom, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang bagaimana keadaan dunia kita sekarang ini, saudara-saudara? Kalau saja dulu ribuan tahun itu sudah begitu jahat. Awal abad pertama Masehi sudah jahat. Bagaimana situasi dunia saat ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Ini adalah zaman yang sudah sangat modern. Zaman milenial. Teknologi sudah semakin canggih. Orang bisa mendapatkan informasi banyak hal. Ya, cara-cara melakukan kejahatan kalau orang mau cari bisa dapat, saudara-saudara. Cara membuat bom supaya bagaimana supaya cepat kaya. Saudara-saudara, bagaimana untuk lebih orang bisa lebih menikmati kepuasan nafsunya, saudara. Di media sosial, ya, teknologi bisa memberikan kita sajian-sajian yang seperti itu, saudara-saudara. Kalau saudara mau sudah meragukan Tuhan, saudara bisa buka. Ada seminar-seminar
Yang seperti itu saya pun pernah melihatnya. Yang seolah-olah Tuhan memang tidak ada. Ada yang mengatakan Tuhan itu antara ada dan tiada. Yang memberikan itu adalah seorang profesional, ahli kesehatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana untuk menikmati kebahagiaan, kepuasan. Dengan tidak harus pada lawan jenis, tetapi sesama jenis juga bisa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kejahatan manusia saat-saat ini sudah semakin sempurna. Dengan berjalannya waktu, kita hidup di masa yang sukar. Sebagai orang Kristen, kita hidup di masa yang sukar. Itulah firman Tuhan harus mengingatkan kepada kita semua. Bukan hanya saudara, tetapi kami juga sebagai hamba-hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang yang bernama Alex McNeil. Dia adalah seorang Kristen dari salah satu denominasi gereja-gereja Protestan yang ada di Amerika. Dia memberikan pernyataan demikian. Oleh karena di Amerika sudah dilegalkan pernikahan sejenis. Jadi dia berkata demikian. Inilah jawaban bagi doa banyak orang. Inilah jawaban doa bagi banyak orang. Karena Tuhan sudah melegalkan pemberkatan nikah sesama jenis. Karena pernikahan itu kan merupakan persatuan dua manusia. Kalau persatuan dua manusia tidak harus dong lawan jenis, bisa sesama jenis. Dan ada beberapa gereja di Amerika, di Eropa, dan di lain-lain negara yang sudah melegalkan. Bahkan pendetanya juga adalah orang-orang yang seperti itu. Banyak saudara, banyak sekali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi dunia kita ini tidak lebih baik saudara. Semakin tidak baik. Pengajaran-pengajaran yang sudah tidak alkitabiah lagi saudara. Ditambah lagi dengan kesulitan hidup. Saudara kita saja merasa saat-saat ini hidup lebih susah bukan? Apalagi setelah pandemi. Kesulitan hidup. Tawaran-tawaran untuk kita bisa mengambil jalan pintas supaya kita bisa mendapatkan keuntungan. Supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi, tawaran-tawaran. Supaya kita ambil jalan pintas tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak apa. Yang penting kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tawaran-tawaran juga untuk menyangkal iman kita demi masa depan yang baik. Supaya dapat jabatan yang penting. Supaya karir kita menanjak. Saudara-saudara, inilah kondisi dunia ini. Nah saudara-saudara, pertanyaannya. Apakah kita tetap bisa mempertahankan posisi kita sebagai orang benar? Sebagai orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Saudara-saudara, itulah sebabnya saya katakan tadi menjadi perenungan bagi kita. Bagi umat Tuhan, di mana posisi saudara? Di mana posisi saya? Apakah dalam situasi seperti ini kita masih bisa mempertahankan iman kita dengan benar? Saudara-saudara, ataukah kita sudah menjadi orang yang fasik? Saudara-saudara, orang fasik saya katakan tadi tahu kebenaran, tetapi melakukan hal-hal yang berdosa. Melakukan kejahatan. Ataukah kita sebagai orang yang tetap terlihat beribadah. Setiap hari Minggu ibadah-ibadah kita ada. Persekutuan-persekutuan kita ada. Tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mulutmu memuji dan menyembah Tuhan, tetapi hatimu jauh daripada Allah. Percuma kamu beribadah. Saudara-saudara, terlihat beribadah, terlihat saleh, tetapi sebenarnya Tuhan yang tahu hatinya. Mereka menolak kebenaran. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu Pak Joy menyampaikan bagaimana teguran Tuhan kepada jemaat di Laodikia.
Laodikia itu dikatakan oleh firman Tuhan bahwa mereka tidak panas dan juga tidak dingin. Artinya apa? Lau-lau. Orang Kristen yang lau-lau, suam-suam kuku. Dan sudah dijelaskan bahwa orang Kristen yang seperti ini bukan berarti dia tidak pernah masuk gereja. Bukan berarti dia juga tidak pernah melayani Tuhan. Tetapi saudara-saudara, orang Kristen lau-lau, orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh adalah orang Kristen yang firman Tuhan katakan, aku akan memuntahkan engkau. Ini berarti bahwa Tuhan muak dengan kehidupan kekristenan seperti itu. Sama seperti kata-kata Allah pada zaman perjanjian lama. Pada waktu Yesaya menyampaikan firman Tuhan dengan keras. Amos juga demikian. Tidak perlu persembahan-persembahanmu. Karena engkau mempersembahkan sesuatu, engkau menyembah kepada Allah. Tetapi engkau tetap melakukan hal-hal yang jahat. Engkau melakukan ketidakadilan kepada sesama. Saudara-saudara, ini juga yang perlu disampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Untuk bisa mengintrospeksi diri kita. Di manakah posisi kita? Di mana posisi saudara? Saudara-saudara, 1 Petrus 4 ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Penghakiman itu dimulai pada rumah Allah, pada gereja Tuhan, pada umat Tuhan. Jadi pada saat gereja dibentuk pada awal abad pertama, penghakiman itu sudah mulai dalam arti Tuhan menyempurnakan gerejanya. Tuhan menyempurnakan umatnya. Saudara-saudara, dengan situasi yang kita hadapi, dengan masalah-masalah, ujian-ujian, tantangan-tantangan hidup, maka Tuhan memproses untuk menyempurnakan kita. Dan saudara-saudara, Tuhan ingin agar supaya muncul orang-orang benar. Orang-orang yang tetap mempertahankan imannya dengan benar. Yang sungguh-sungguh, karena iman yang benar akan teruji ketika dia mengalami situasi yang tidak baik. Kalau semuanya adem-adem, nyaman semua, ya biar tidak beriman juga senang semua. Ya, tetapi iman itu harus diuji. Itulah penghakiman. Penghakiman pada gereja Tuhan, itulah sebabnya saudara-saudara. Ada banyak orang-orang yang murtad, orang Kristen murtad saudara. Ada banyak orang-orang Kristen yang akhirnya tinggalkan Tuhan karena tidak mampu untuk bertahan dalam kehidupan ini. Atau tergiur dengan segala tawaran-tawaran oleh dunia. Saudara-saudara, bahkan hamba-hamba Tuhan ada banyak yang berjatuhan. Itulah proses penyempurnaan, penghakiman dimulai dari dalam gereja. Itulah sebabnya jangan kita heran saudara-saudara. Ketika saudara diizinkan untuk mengalami berbagai-bagai masalah dalam hidupmu, apapun itu. Tuhan sedang melakukan penyempurnaan, penghakiman untuk kita. Agar supaya kita didapati memiliki iman yang murni. Kita tetap menjadi orang yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat selanjutnya 1 Petrus 4 ayat 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang-orang berdosa? Saudara-saudara, hampir-hampir tidak diselamatkan orang benar. Itu mau menggambarkan demikian. Bahwa orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang memiliki iman yang benar saudara. Itu sedang memperjuangkan kehidupannya untuk bisa keluar sebagai pemenang. Itu digambarkan hampir-hampir tidak diselamatkan. Dan pada kenyataannya saudara-saudara, kita melihat ada orang yang kita bisa jadikan teladan, ya. Loh, kenapa dia sudah beralih? Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Saudara-saudara, penghakiman sedang terjadi.
untuk mendapatkan orang-orang percaya yang berkualitas. Itu artinya saudara-saudara hampir-hampir tidak diselamatkan tetapi terselamatkan. Karena dia telah mengatasi masa-masa sulit oleh karena imannya yang tulus. Sehingga Roh Kudus menolong dia, menguatkan dia untuk bisa melewati situasi yang sulit. Saudara-saudara, itulah sebabnya pantaslah Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, banyak terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Orang yang terdahulu akan menjadi terkemudian dan orang yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana posisi saudara? Di mana posisi kita? Saudara, perenungan yang ketiga saudara-saudara. Bagaimana kita harus hidup di hari-hari ini? Bagaimana kita harus hidup? Saudara-saudara, kita baca di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Saya juga tidak mengerti kenapa dalam setiap saya menyampaikan firman Tuhan selalu ada ini. Firman Tuhan ini Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Saya mau berusaha untuk mencari firman Tuhan yang lain yang sama tetapi selalu hati saya tertuju kepada ini. Beberapa waktu yang lalu saya khotbah di kedukaan, ya, ayat ini juga keluar. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam ayat yang ke-15 berkata, ya, perhatikanlah ayat 15. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal ini artinya orang bodoh, saudara. Tetapi biarlah kita hidup seperti orang arif, orang yang bijaksana. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan. Orang bodoh adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kalau ada badai, kalau ada banjir, segera dia hanyut, hancur rumah itu. Saya pikir juga perumpamaan Yesus itu memang tepat. Terlalu bodoh orang mendirikan rumah di atas pasir. Tidak ada fondasinya, ini orang bodoh saudara. Orang bodoh, firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus berkata, orang yang cuma mendengar firman tetapi tidak melakukannya dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, ada banyak orang Kristen hanya mendengar saja, sudah puas tetapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Dan orang yang arif, orang yang bijaksana adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu, di atas fondasi yang kuat. Maka ketika ada badai, ketika ada banjir, rumah itu kokoh berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah gambaran orang yang bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, pentingnya kita selalu banyak dengar firman Tuhan. Pentingnya kita datang di gereja, kita sungguh-sungguh menyiapkan hati dan pikiran kita untuk dengar firman Tuhan. Pentingnya kita menyiapkan waktu juga di rumah. Mungkin hanya 5, hanya 10 menit untuk kita baca firman Tuhan dan renungkan. Karena firman Tuhan ini akan menjadi pedoman bagi kita. Mungkin kita tidak berkata tidak ada apa-apanya saya rasa. Tetapi ingat ketika engkau satu saat mengalami masalah hidup, engkau perlu mengerti akan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Amsal 17 ayat 12. Firman Tuhan berkata, lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Saudara-saudara, bayangkan orang bodoh itu dibandingkan dengan beruang betina yang kehilangan anak. Jadi kalau beruang betina kehilangan anak, bagaimana model beruang ini? Tentu dia sangat ganas, dia tidak bisa bertemu dengan siapapun, mau manusia kah mau binatang, dia akan terekam sebab dia lagi stres, ini beruang betina karena kehilangan anaknya. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam kitab Amsal, lebih baik bertemu dengan beruang seperti itu daripada
orang yang bodoh, orang bebal dengan kebodohannya. Orang bodoh, saudara ya. Orang bodoh sekali lagi digambarkan dalam firman Tuhan adalah orang yang hanya mendengar firman. Itulah sebabnya ada banyak orang yang bisa murtad. Ada banyak orang Kristen yang jatuh. Ada banyak orang Kristen yang berulang-ulang jatuh pada dosa yang sama. Saudara-saudara, Amsal 26 ayat 11. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Seperti anjing kembali ke muntahnya. Demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Saudara-saudara, ada banyak orang Kristen sekali lagi. Dia jatuh pada kesalahan yang sama. Berulang-ulang sudah dinasihati. Tidak mempan juga. Firman Tuhan seperti apapun tidak bisa lagi masuk di pikirannya. Tidak masuk lagi di dalam hatinya. Seperti itulah kalau orang hanya sekedar mendengar. Tetapi tidak merenungkan firman Tuhan. Tidak menyadari. Maka dia seperti anjing yang kembali lagi ke muntahnya. Itu menjijikkan, saudara. Dia akan jatuh pada dosa yang sama. Begitulah keadaan orang-orang Kristen. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudara, Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Saudara-saudara, apapun yang kita lakukan, kalau itu kita melakukannya dengan daging kita, tanpa kehendak Tuhan, untuk memuaskan nafsu kita, satu saat kita akan menuai apa yang kita tabur. Saudara-saudara, ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan hidup seperti orang bebal, tetapi hiduplah sebagai orang arif. Yang kedua, pergunakan waktu yang ada. Saya selalu mengingatkan kepada seluruh jemaat Tuhan. Apalagi firman Tuhan sudah menegaskan hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara, waktu yang ditulis dalam Alkitab, pergunakan waktu. Waktu di sini itu ditulis dalam bahasa aslinya kairos. Kairos itu lebih berbicara kesempatan. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Kesempatan untuk kita tidak selalu ada, saudara. Mungkin kita ada saat ini, sebentar malam belum tentu kita ada. Belum tentu besok kita ada, minggu depan kita ada, tahun depan belum tentu kita ada. Saudara-saudara, kesempatan tidak selalu ada. Saudara-saudara, hidup manusia dibatasi oleh waktu. Jangan sampai kita terlambat. Karena kita hidup tidak bijaksana. Kita hidup mau-maunya kita, saudara. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jangan kita arogan, kita angkuh. Bahwa kita sudah punya segala-galanya, kita sudah menjadi orang yang berhasil. Sehingga kita tidak hidup secara bijaksana. Kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita adalah satu anugerah Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, nasihat firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 17. Usahakanlah untuk mengerti firman Tuhan. Sekali lagi saudara, mari kita usahakan untuk mengerti firman Tuhan. Siapkan hatimu tiap hari untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun engkau di rumah, baca, renungkan firman Tuhan. Ada ibadah-ibadah, mari kita datang dengar firman Tuhan. Saudara, Presiden Amerika pertama bernama George Washington. Itu presiden pertama Amerika ya saudara. Dia adalah orang yang sangat mempercayai Alkitab. Dia berkata demikian, adalah sesuatu yang mustahil untuk mengatur dunia ini tanpa Alkitab. Tanpa firman Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak akan mungkin berhasil tanpa firman Tuhan. Mungkin kita terlihat berhasil. Tetapi keberhasilan itu semu. Ada saatnya apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Itulah sebabnya visi gereja kita. Apa saudara? Apa?
meraih sukses melalui transformasi. Kita hanya bisa sukses dengan benar kalau ada transformasi, perubahan dalam hidup kita. Dan yang bisa merubah adalah kalau kita sungguh-sungguh mengerti akan firman Tuhan. Sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak berkenan, mana yang sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hanya bisa berhasil dalam segala sesuatu apa yang kita lakukan kalau kita menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman kita. Kita hanya bisa mengatur hidup kita, mengatur rumah tangga kita kalau hidup kita berpedoman pada firman Tuhan. Di luar itu tidak ada. Sebab waktu juga yang akan menentukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya biarlah firman Tuhan ini dapat kita renungkan bersama-sama. Adakah kita punya rasa tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita, untuk pekebaran Injil, untuk pekerjaan Tuhan ke depan. Dan kemudian mari kita renungkan di mana posisi kita. Ini sudah akhir zaman. Di mana posisi kita? Dan yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana kita hidup hari ini? Hiduplah sebagai orang bijak. Kesimpulannya sesuai dengan tema khotbah kita. Hiduplah bijak di hari-hari yang jahat ini. Di akhir zaman, hiduplah bijak. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan jadi penghalang dan batu sandungan terhadap orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Kita bukan jadi berkat, bukan memotivasi orang, tetapi malah kita menghalangi mereka. Jadilah berkat. Biar mereka pun boleh diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, firman-Mu sudah selesai disampaikan. Biarlah Roh Kudus akan terus bekerja dalam hati kami masing-masing. Memberikan kepada kami pengertian. Untuk kami mengerti akan kehendak Tuhan. Untuk apa kami dipanggil. Sehingga kami adalah orang-orang yang sudah mendapatkan kasih karunia. Untuk apa kami melayani Tuhan. Karena Tuhan punya sesuatu yang terbaik untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan membawa kami untuk mengerti akan kehendak Tuhan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku Dengan penuh penyembahan, kasih-Mu senantiasa ku kenal dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu. Mari saudara kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Biarlah nama-Mu selalu ada dalam hati kami. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku. Dengan penuh penyembahan, kasih-Mu senantiasa ku kenal. Biarlah kami selalu mengingat kasih-Mu. Kasih yang sudah menyelamatkan kami. Kasih yang sudah memulihkan kami. Kasih yang sudah memberkati hidup kami. Kami rindu Tuhan, supaya dunia merasakan kasih-Mu ada dalam hidup kami. Oh Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, Engkau bekerja dalam hati setiap umat Tuhan. Biar
segala sesuatu yang kami lakukan oleh karena Tuhan ada dalam hidup kami. Biarlah dunia boleh mengenal bahwa Tuhan Engkau Allah yang Maha Kasih yang sudah selamatkan kami. Haleluya. Aku merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan, ku rindu semua yang kau lakukan membuat dunia mengerti kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Haleluya. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang Maha Kasih. Ya, Tuhan. Engkau berlimpah dengan kasih karunia. Engkau berlimpah dengan anugerah. Ya Tuhan. Engkau selalu punya kerinduan untuk bisa menyelamatkan semua manusia. Itulah sebabnya Tuhan Engkau memberikan tugas bagi kami. Agar kami Tuhan memiliki tanggung jawab. Bukan hanya untuk diri kami sendiri. Bukan hanya untuk keluarga, untuk kelompok kami. Tetapi untuk semua manusia. Taruhlah Tuhan kasih itu di dalam hati kami. Supaya kami bertanggung jawab untuk kemajuan pekerjaan Tuhan ke depan. Kami memiliki tanggung jawab untuk dapat mendidik anak-anak kami, keluarga kami untuk selalu dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, hanya di dalam Engkau ada keselamatan. Itulah sebabnya Tuhan tolong kami. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, kami akan tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Kami akan menggunakan hidup kami untuk sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami mendasari hidup kami, pekerjaan kami, kehidupan rumah tangga, keluarga, segala usaha kami di atas kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan. Kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya seberapa banyak kami yang hadir pada siang hari ini. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan sangat mengasihi kami. Apapun kekurangan-kekurangan kami, dosa kami yang lalu, tetapi Tuhan akan terus menyempurnakan kami untuk selalu dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau juga memberkati hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil pelayanan pada siang hari ini. Kami percaya sekecil apapun pelayanan kami, ketika kami melakukan dengan setia oleh karena kami mengasihi Tuhan, tidak ada pelayanan yang tidak diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, hatimu dapat disenangkan dengan apa yang kami lakukan dengan segenap hati kami. Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang sudah mengambil bagian untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Engkau berkati mereka yang memberi dengan sukacita, bukan dengan keadaan terpaksa. Tetapi mereka memberi oleh karena mereka mengasihi Tuhan. Mereka mengasihi pekerjaan Tuhan. Mereka mengasihi jiwa-jiwa. Berkati mereka Tuhan. Karena kami percaya kami pasti akan menuai lebih banyak dari apa yang kami sudah tabur. Sebab yang kami berikan kepada Allah sumber segala yang baik. Sumber keselamatan dan sumber segala berkat. Terima kasih Bapa di surga. Berkati bangsa kami. Berkati Indonesia Tuhan. Berkati presiden kami. Berkati semua para pengambil kebijakan. Berkati aparat keamanan TNI Polri Tuhan di dalam nama Yesus. Biar semua mereka Tuhan dapat melaksanakan tugas tanggung jawab seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan hati yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya bangsa ini satu saat akan mengalami transformasi. Semakin banyak jiwa boleh bertobat dan diselamatkan. Berkati juga kota Palu dan Sulawesi Tengah. Biarlah Tuhan, kehendak Tuhan yang terbaik itulah yang terjadi di bangsa negara kami, di kota kami dan di daerah Sulawesi Tengah. Terima kasih banyak Bapa di surga.
Terima kasih Roh Kudus, hamba berdoa mungkin ada di antara kami yang merayakan ulang tahun. Tuhan tahu siapa-siapa mereka, sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah satu anugerah Tuhan yang mereka tidak akan sia-siakan. Tetapi mereka mau bekerja untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Apapun profesi mereka, Tuhan Engkau berkati untuk mereka boleh menjadi berkat. Mungkin ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka, Tuhan Engkau tahu siapa-siapa mereka. Biarlah berkat Tuhan tercurah atas mereka. Kasih Kristus akan terus menguasai rumah tangga mereka, agar nama Tuhan dipermuliakan dalam rumah tangga mereka. Nama Tuhan dipermuliakan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami selanjutnya, Tuhan Yesuslah menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Semua kami hidup dalam kasih karunia Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala berkat. Oh, haleluya. Kami sembah, kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat serta memberkati kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang.